anak-anak, kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran Aplik untuk materi tentang software Arsiket. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan membuat gambar kerja sebelumnya, yaitu kita sudah membuat grid, kolom, balok, dan dinding. Untuk pertemuan kali ini, tampilan hasil yang akan kita buat adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama yang akan kita buat, slab untuk lantai. Nah, kita klik terlebih dahulu slab tool. Lalu kita atur jendela info box-nya. Pertama, layernya berubah menjadi arsitektur plat. Setelah itu, untuk metodenya, kita menggunakan metode rektangular. Lalu pastikan pada saat menggambar, kita telah ke gambar 2D dan storage-nya telah ke lantai dasar. Dan untuk pada quick option bar, bagian grafik override combination telah kita ubah menjadi preliminary pattern plane agar kita bisa melihat pola lantainya. Setelah itu kita langsung buat saja sesuai dengan metode yang digunakan. Kita klik terlebih dahulu. Lalu kita klik di sini. Dan kita buat garis pola lantainya. Seperti ini. Nah, karena bagian di taman, seperti di sini dan di sini tidak membutuhkan slab, maka kita dapat mengeditnya dengan klik plat lagi, platnya, lalu kita klik di ujung plat atau slab, dan akan muncul pad palettes. Di sini kita bisa memilih subtract from polygon untuk mengurangi dan add to polygon untuk menambahkan. Kita pakai yang di sini saja, subtract untuk mengurangi. Kita tahan di sini sampai tanda lingkaran dan tarik. Lalu kita klik lagi ujungnya sampai muncul pad palettes lagi dan kurangi lagi. Nah, selain itu kurangi juga bagian plat untuk di bawah kamar mandi, karena nanti di kamar mandi akan menggunakan jenis lantai dan juga ketinggian yang berbeda. Kita buat lagi plat untuk di kamar mandi. Polanya. Nah, setelah itu kan di sini masih sama ya, kalau secara 3D kita lihat. Nah, kita ubah untuk model dan juga ketinggiannya dengan klik terlebih dahulu plat yang akan diubah. Setelah itu kita ke setting dialog atau CTRL-T. Nah, pada to project zero-nya kita ubah menjadi min 5. Dan modelnya kita ubah menjadi Roman Universal Blue 20x20. Kita klik OK. Nah, karena baru satu kamar mandi yang kita ubah, untuk mengcopy pengaturan ini dapat kita lakukan dengan metode suntik. Bagaimana? Kita klik Alt, sampai muncul seperti ini, lalu kita klik yang akan di-copy. Setelah itu kita paste dengan klik CTRL plus Alt, sampai muncul seperti ini, dan muncul kata transfer all setting, lalu kita klik. Otomatis akan berubah sama antara kamar mandi 1 dan kamar mandi 2. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan elevasi dengan klik dokumen, lalu pilih icon level dimension tools.
Nah, kita klik saja di tengah antara kamar mandi dan juga di daerah lainnya. Sudah berbeda ya. Selanjutnya, setelah kita membuat slab lantai, kita membuat pintu. Kita klik terlebih dahulu Door Tools, lalu kita atur setting dialognya atau CTRL-T, dan kita ke tab preview. Di sini ada berbagai macam preview ya, mulai dari tampak atas, depan, dan 3D. Kita pakai yang 3D saja. Lalu di sini kita bisa masukkan ukuran lubang pintunya. Nah, di sini kita sesuaikan, membuat P1 ukurannya 90 kali 210. Setelah itu kita ke tab Hang Door Setting, lalu pilih Door Setting dan Opening. Maaf, terlebih dahulu pilih di sini ya jenis pintunya, dan di sini kita pakai yang door 22. Lalu untuk door liftnya, karena tidak ada pilihannya di sini, maka kita pilih yang heavy grade karena bisa diubah yang ini. Setelah itu untuk handle-nya kita ubah juga. Nah, untuk mengkostumnya bisa kita klik di sini. Kita sesuaikan. Lalu tadi untuk frame and leaf-nya juga bisa kita ubah. Untuk bahannya juga di sini bisa kita ubah ya frame-nya. Di sini sudah sesuai. Jika sudah tidak ada yang diubah, kita klik OK. Dan mulai tempatkan pintunya. Jangan lupa untuk mengarahkan gambar matahari ini ke luar ya. Dan kita bisa pilih anchor point-nya di sini. Atau titik acuan peletakan. Setelah itu, arahkan bukaannya sesuai yang diinginkan. Nah, seperti ini. Lalu kita buat pintu yang lainnya. Lalu kita buat pintu yang lainnya juga. Untuk memudahkan, kalian bisa juga sambil membuka AutoCAD yang telah kalian buat sebelumnya. Nah, untuk ini kita memilih udara. Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik OK. Kita taruh lagi.
Nah, untuk pintu, dia juga sama berlaku seperti tadi ya untuk metode suntiknya. Misalnya kita ingin mensuntik yang ini kan tadi masih menggunakan kamar mandi ya pintunya. Lalu kita sesuaikan dengan yang ini. Kita klik out, lalu CTRL out. Nah, otomatis akan menyesuaikan. Selanjutnya kita akan membuat jendela. Nah, untuk membuat jendela kita gunakan window tool. Lalu kita atur juga nih untuk setting dialognya. Hampir sama seperti pada pintu tadi. Jadi pertama kita atur dulu untuk tinggi dan lebar dari lubangnya. Setelah itu ke basic window settingnya. Nah ini fungsi membuka cat ya. Nah setelah itu kita ke window setting. Lalu di sini kita sesuaikan juga. Jangan lupa untuk mengubah silk to story-nya juga ya. Karena jendela biasanya pasti melayang dari tanah. Nah, di sini 50.
Nah, seperti ini. Lalu buat untuk jendela lainnya, nah, sudah selesai untuk jendelanya. Setelah itu kita akan mulai membuat ini ya, taman dan juga halaman rumah. Nah, pertama kita membuat rambat terlebih dahulu dan batu bangunan kita klik slab. Jadi kita gunakan slab ya. Setelah itu pilih jenis metode yang poligonal. Lalu kita buat Nah, setelah itu kita ubah materialnya ya. Jadi kita klik dulu, kita klik dialog setting. Nah, ubah ketinggiannya menjadi 6. Dan untuk surface-nya kita ubah menjadi white exposure. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita suntik. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, setelah membuat rambat, kita buat batuannya dengan slab juga. Lalu kita pilih metode yang sama, poligonal. Kita buat misalnya batuannya. Nah, setelah itu kita ubah lagi untuk materialnya. Ini kita turunin lagi jadi min 7. Dan materialnya kita ubah jadi batu bangunan. Setelah itu kita ubah ya. Ini kan dia masih bentuknya tajam-tajam gini. Nah, kita curve dari platnya dengan cara klik ujung plat. Nah, di sini terus kita
klik yang curve edge. Nah, dia akan berbentuk curve-nya. Kita rapikan saja. Seperti ini. Bisa dirapikan lagi ya. Nah, setelah itu kita mulai membuat bagian rumputnya dan juga cardboard dengan menggunakan mesh tool. Di sini nih mesh tool. Lalu kita klik setting dialog. Nah, ubah elevasinya menjadi -20 di project to zero-nya. Sedangkan yang atasnya ini tetap 10. Lalu setelah itu ubah ininya menjadi tanah. Dan ini menjadi override surface-nya menjadi rumput hijau. Lalu kita klik OK. Lalu kita gunakan metode yang rektangular. Setelah itu kita buat seperti ini. Kita bisa edit mesh-nya dengan klik seperti flat ya, atau slab. Kita klik di ujungnya, lalu di sini kita bisa gunakan minus untuk mengurangi. Oke. Jadi seperti ini ya. Setelah itu kita gunakan mesh tool juga untuk membuat cardboard. Kita klik setting dialog, lalu ubah untuk project zero-nya menjadi -10. Dan di materialnya kita ubah menjadi beton. Nah, setelah itu di sini kita ubah juga untuk modelnya menjadi beton 4 ya. Ubah untuk cover fill-nya menjadi pavement tuh. Cover fill-nya menjadi pavement tuh ya, karena sebelumnya rumput tadi. Setelah itu kita klik OK. Lalu ubah geometri metode-nya menjadi sama seperti yang tadi dan mulai membuat cardboard-nya. Seperti ini. Dan kita edit mesh-nya nih agar elevasinya jadi miring. Jadi sudah miring. Setelah itu kita buat batuan di cardboard seperti ini nih untuk dia agar bisa lebih bagus gitu tampilannya. Nah, kita gunakan
Mesh juga. CTRL save D. Coba terlebih dahulu. Ternyata memang harus kita edit terlebih dahulu. Nah, sampai seperti ini. Setelah itu kita select untuk aspalnya dan klik kanan pada mouse, lalu pilih connect, lalu pilih solid element operation. Nah, di sini targetnya sudah yang aspal, lalu setelah itu kita select yang batuan. Lalu kita klik get operator element. Dan untuk operationnya kita pilih yang subtraction with upward extraction. Execute. Nah, setelah itu kalau kita lihat maka dia akan bolong. Tidak seperti tadi ya berbayang. Nah, jadi itu untuk tutorial kali ini. Membuat pintu, jendela, lalu slab lantai, dan mold untuk membuat taman, halaman, dan juga carport. Nah, untuk materi-materi yang lebih lengkapnya, kalian bisa buka modul yang saya kirimkan melalui GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.